lagi menyapa Anda bersama saya Ida Juliastanti. Hal penting yang perlu mendapat perhatian pada minggu ini, musim laporan rugi laba yang sedang berjalan minggu depan akan membawa banyak hasil dari perusahaan besar di bidang teknologi, serta dibayangi pemilihan Presiden Amerika Serikat yang memasuki minggu terakhirnya dan antara Gedung Putih, Partai Republik dan Demokrat atas paket stimulus fiskal lainnya masih mengambang. Juga akan ada pandangan pertama pada PDB kuartal ketiga dan Amerika Serikat dan zona Euro. Angka-angka tersebut diperkirakan menunjukkan rebound pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang juga akan menggarisbawahi di mana pemulihan telah menuju baru yang telah meningkatkan ketidakpastian baru atas prospek ekonomi. Inilah yang perlu Anda ketahui untuk memulai minggu Anda. Pertama, laporan rugi laba. Dengan hampir 170 perusahaan akan melaporkan, investor akan melewati minggu tersibuk musim pendapatan sejauh ini, dengan beberapa perusahaan dijadwalkan untuk melaporkan hasil. Semua diharapkan melaporkan tepat setelah bel penutupan pada hari Kamis. Kedua, masa tenang. Dengan lebih dari 1 minggu tersisa untuk menuju 3 November, peserta pasar pemilihan Presiden Amerika Serikat akan memantau dengan cermat daya tahan perdagangan Biden. Tetapi kebangkitan tenaga dalam jajak pendapat oleh Trump yang tidak terduga dapat menghantam mata uang seperti peso Meksiko dan rubel Rusia. Sekaligus pemilihan yang tidak pasti atau diperebutkan kemungkinan besar akan menghasilkan periode volatilitas pasar yang berkelanjutan. Ketiga, paket stimulus. Perdebatan yang sedang berlangsung tentang apakah Gedung Putih, Partai Republik dan Demokrat akhirnya dapat mencapai kesepakatan tentang paket bantuan virus corona lainnya akan tetap menjadi pendorong utama pasar di minggu mendatang. Kasus untuk stimulus fiskal tambahan untuk mendukung pemulihan sangat kuat dengan tunjangan pengangguran berkurang dan kebangkitan kembali dalam kasus virus yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 224.000 orang Amerika. Keempat, pertumbuhan kuartal ketiga Amerika Serikat. Rilis data ekonomi utama adalah perkiraan awal PDB kuartal ketiga Amerika Serikat pada hari Kamis. Perkiraan penyerukan rekor rebound 31,9% setelah penurunan bersejarah 31,4% pada kuartal kedua ketika pandemi virus corona menghancurkan ekonomi. Kelima, PDB zona Euro pertemuan ECB. Zona Euro akan merilis angka pertumbuhan kuartal ketiga pada hari Jumat dan data PMI menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di blok tersebut tergelincir kembali ke penurunan pada awal kuartal keempat karena gelombang kedua virus corona. Meningkatkan ekspektasi untuk resesi double dip, laporan terpisah diharapkan menunjukkan bahwa inflasi tetap di wilayah negatif di bulan Oktober. Sementara pengangguran diperkirakan lebih tinggi di bulan September. Pertemuan Bank Sentral Eropa hari Kamis kemungkinan akan melihat para pembuat kebijakan memperdebatkan apakah prospek resesi double dip berarti lebih banyak stimulus akan ditumbuhkan segera. Demikian Weekly Insight minggu ini. Salam profit.